ini kuburan, ada batu nisan. Kita duduk di pinggir, mata merem, bayangin orang tua dulu pernah baik sama kita. Perem, ngerem, bayangin orang tua dulu ngasih ASI, ngasih makan, ngasih minum, ngasih baju, bekelin sekolah, modalin usaha, nyiapin kawin. Orang tua yang berjuang, rasakan kebaikan mereka kepada kita. Ketika udah kerasa kebaikan mereka, mintalah sama Allah, ya Allah, maafkan dosa-dosa orang tua saya, ya Allah. Kang malu Kang saya doa seperti itu, mah Kang pengen bacaan-bacaan. Kata saya enggak harus dengan bacaan apapun, cukup dengan Fatihah. Orang sini bisanya Fatihah, Fatihah bolak-balik. Bisanya Yasin, Yasin bolak-balik. Bisanya Bismillah, Bismillah bolak-balik. Kalau enggak bisa apa-apa, diam. Was Al-Fatihah. Boleh. Paling emaknya bingung dalam kubur. Ini anaknya kekersekan, ini ada apa ini? Dalam artian bukan sekedar bacaan, tapi merasakan kebaikan orang tua kepada kita. Baru meminta kepada Allah dengan rasa kita, ya Allah, mereka baik sama saya, ya Allah. Maafkan mereka, ya Allah. Sayangi mereka, ya Allah, seperti mereka pernah menyayangi saya ketika saya masih kecil, ya Allah. Subhanallah, itulah doa terhebat kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Segenap puja puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan nikmat, dari mulai nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar, nikmat yang terasa sampai nikmat yang tidak terasa. Teristimewa nikmat yang luar biasa adalah nikmat iman serta Islam. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman serta Islam kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in, hadratal mukarramin, segenap para habaib, para kiai, para ulama, para guru ngaji, para ustadz, para santri, para ajengan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau Allah tambah cucuran rahmat malam hari ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Serta mudah-mudahan senantiasa dilindungi fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepuh bini sepuh, segenap tokoh masyarakat, tidak lupa seluruh aparatur pemerintah, baik sipil ataupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Binamas, Bapak Babinsa, kita doakan mudah-mudahan senantiasa mereka-mereka Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teristimewa segenap jemaah yang hadir dalam acara halal bihalal atas nama Musola
ar-riyadhah. Mudah-mudahan segenap yang hadir min ahlil jannah, ahli surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Pengen masuk surga, pengen. Pengen apa pengen banget? Cepat apa lambat? Mudah-mudahan semuanya masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa segenap panitia yang telah berjuang berikut seluruh donatur terlaksananya acara ini. Kita berharap seluruh panitia, seluruh jemaah serta seluruh hadirin wal hadirat yang hadir, yang sakit jadi sembuh, amin. Yang susah jadi kaya, amin. Yang dengdek jadi lempeng, amin. Yang blow on jadi calakan, amin. Yang belum ketemu jodoh dapat jodohnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Intinya mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Halal bihalal merupakan suatu bahasa yang dibawa dari bahasa Arab, yang bahkan orang Arabnya sendiri mereka tidak paham apa itu halal bihalal. Kenapa demikian? Karena halal bihalal cuman ada di negara kita. Itu jadi tradisi, itu jadi budaya, itu jadi kebiasaan yang sangat bagus di negara kita. Biasanya halal bihalal diselenggarakan sesudah lebaran. Halal bihalal habis lebaran. Ketika lebaran kita salam-salaman, musafahah halal bihalal biasanya. Tapi yang lebaran kadang-kadang bukan sekedar yang puasa, yang tidak puasa pun secara bahasa boleh lebaran. Yang puasa lebaran, yang tidak puasa lebaran. Tukang mancing, tukang main slot, tukang main game online, tukang minum ciu, yang gak pernah sholat, lebaran semuanya ngikutin lebaran. Mereka kafir pun lebaran. Ronaldo boleh mengucapkan lebaran, lebaran. Messi lebaran. Maka kita sebagai muslim bukan sekedar lebaran, tapi Idul Fitri. Apa itu Id? Kembali. Fitrah adalah kesucian. Lebaran kembali kepada kesucian. Sesudah 30 hari berjuang menahan hawa nafsu dalam bulan Ramadan adalah Idul Fitri. Makanya banyak orang yang sholatnya cuman sholat lebaran doang, betul? Itu mah di Tangerang. Di Lampung mah insya Allah masuk ke masjid nggak tahu lebaran setahun sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamat takbir lagi mereka sujud. Lebaran. Allah menciptakan makhluk 3 golongan. Yang pertama, khuliqu bil akli bi ghairi syahwatin. Allah menciptakan makhluk punya akal tapi tidak punya syahwat. Siapa mereka? Malaikat. Malaikat akal mereka didoktrin oleh Allah dengan perintah Allah. Mereka taat kepada Allah. Cak Allah sholat, sholat mereka. Ada malaikat yang kerjaannya cuma baca tasbih sehari 100.000.
malaikat enggak bari nambahin, enggak berani ngurangin. Malaikat. Kata Allah sujud, sujud sebelum Allah perintahkan berdiri, malaikat pasti sujud. Malaikat. Malaikat punya akal, tapi tidak diberikan syahwat oleh Allah. Malaikat bukan golongan manusia, maka malaikat tidak berkelamin, bukan laki, bukan cewek. Maka beberapa tahun ke belakang di daerah Bekasi ada cewek yang ngaku-ngaku malaikat, betul. Ada wanita yang ngaku malaikat, namanya Lia Edan. Kenapa Edan? Orang ngaku malaikat, cewek ngaku malaikat. Yang jadi pertanyaan, ketika Lia Eden head, masa malaikat head? Betul. Lia Eden ngaku malaikat. Maaf, akidah kita mengajarkan malaikat bukan sosok wanita, bukan sosok laki-laki, karena itu makhluk Allah yang beda penciptaannya dengan kita. Malaikat Allah kasih akal, tapi tidak kasih syahwat oleh Allah. Yang kedua, khuliqu, diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah bila bisyahwatin, tapi bi ghairi aklin. Cuman punya syahwat tapi kagak punya otak. Punya syahwat kagak punya otak, namanya hewan. Curut hewan, kebo hewan, sondesip, Angry Bird itu hewan. Allah ciptakan makhluk punya syahwat, tidak punya akal. Kebo bebas, syahwat punya, makan pengen, akal gak punya. Kebun orang diembat, betul. Tanah orang digeserin, APBD dimakan, dana yatim diumpetin. Itu namanya itu namanya istri orang ditumpakin, kebo. Banyak sekarang. Sama istrinya pelit, sama istri tetangga baik, betul. Ada di sini ada. Itu kayak tahu kepiting, matanya ke depan, jalan ke pinggir. Kalau di sini ada suami yang matanya ke rumah tapi meleng aja ke tetangga, itu namanya itu scrap, itu kepiting. Hewan Allah kasih syahwat tapi tidak Allah berikan akal. Maka hewan makan apapun tidak ada aturan. Hewan gak pernah puasa, hewan gak pernah sholat, hewan gak pernah Jumatan, betul. Karena hewan. Di sini ada enggak ayam Jumatan? Ada enggak? Kebo sholat Idul Fitri ada enggak? Enggak, karena itu bukan manusia, itu hewan. Hewan mah bebas, enggak pakai baju, hewan. Hewan enggak pakai sempak, hewan. Ada orang sini jalan-jalan di pantai, enggak pakai baju, buka sempak, namanya hewan. Hewan, masya Allah. Maka hewan tidak punya aturan. Hewan tidak Allah kasih aturan. Karena hewan Allah kasih syahwat, makan sama, berhubungan pun sama, minum sama, tapi hewan tidak kasih akal oleh Allah. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk khuliqu bisyahwatin ma'a aklin. Khuliqu bi aklin ma'a syahwatin. Allah berikan akal serta Allah berikan syahwat. Itulah manusia, makhluk paling sempurna adalah kita. Allah berikan akal, Allah berikan syahwat manusia. Mata Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang yang punya akal yang sempurna.
puasa ente, kata Allah. Berarti yang tidak puasa tidak punya akal. Insya Allah orang sini mah puasa. Insya, betul apa betul? Orang sini mah rajin puasa. Insya, mudah-mudahan yang kagak puasa tobat tahun depan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi saya lihat dari wajahnya yang hadir di sini semua wajah-wajah ahli puasa, amin. Wajah-wajah ahli puasa, amin. Ya Allah ya Rabbal. Allah wajibkan puasa cuman 30 hari mang. Makan boleh, siang jangan. Allah pantang, Allah larang siang, malam atuh. Diaturlah akal kita dengan ajaran yang Allah turunkan kepada Jibril, yang Jibril turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya untuk mengatur akal serta hati serta jasad kita adalah syariat alias agama. Maka diatur akal kita dengan agama, didoktrin akal kita dengan agama. Biar apa? Biar hidup di dunia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Insya Allah. Salat diatur. Makan bulan Ramadan siang temenang. Bukan nggak boleh makan, makan boleh, tapi makannya maghrib. Minum boleh, tapi minumnya maghrib. Hubungan suami istri boleh, tapi hubungannya ibadah taraweh. Itu boleh, tapi ada aturan mainnya. Makan Allah kasih atur, jangan makan yang haram. Ular haram, babi haram, anjing haram, kambing orang, ayam orang haram. Allah kasih aturan mana yang haram, mana yang halal. Minum, silahkan minum. Yang halal yang kita minum sesuai dengan aturan baginda Rasul. Coca-Cola, mangga, teh botol, silahkan. Ciu, jangan. Itu haram, masya Allah. Minuman keras haram. Air putih oke, selama punya kita atau minta sama orang. Minum pakai air masjid, nggak bilang-bilang sama DKM, beloon. Andai kata ada tulisan air ini khusus untuk wudhu, itu namanya dilalah wadnya gerlaf dia. Itu nggak boleh dipakai selain wudhu. Kalau ada mereknya musabbalun alal wudhu, musabbal untuk wudhu, wudhu aja. Tetangga pakai air masjid nyuci motor, blow apa enggak? Blow on. Di sini nggak ada, di Tangerang banyak. Yang lebih heran, pagar masjid dipakai jemurin baju, betul? Itu di Tangerang, di sini kagak ada yang ngaku. Mang, kata guru saya nih, kalau jemurin barang, jemurin baju, itu kalau di luar harus tahu aturan. Kenapa demikian? Ada di baju kita yang bisa memancing syahwat. Misalkan laki-laki jemurin celana dalam di luar, itu kata guru walaupun secara fikih nggak apa-apa, tapi itu kurang adab. Laki-laki jemurin celana dalam di luar, ibu-ibu pengajian lewat. Yang mereka lihat belum tentu apa yang mereka bayangkan. Yang dilihat celana dalam, yang dibayangkan uka-uka. Maka nggak boleh memancing-mancing syahwat orang lain, apalagi cewek jemur di luar. Kalau santriat dulu bisantri ketika jemurin diajarin ditutup pakai jilbab, tutup pakai baju kalau di luar. Ini mah di pintu masjid. Cewek jemurin, mana hamil 9 bulan. Mang santri lewat berdua, woi ada apa? Sempak dajal. Itu nggak boleh seperti itu. Itu ada aturan masjid untuk ibadah kepada Allah.
Jangan dipakai untuk maksiat, jangan dipakai ngomongin politik, jangan dipakai ngomongin ekonomi. Masjid khusus untuk Allah. Siapapun mereka silahkan. Beda partai, mangga. Beda ajaran, tenanawan. Nu penting mah masjid dipakai ibadah ka Gusti Allah. Maka manusia Allah kasih akal, Allah kasih syahwat. Selama bulan Ramadan, syahwat kita diatur oleh Allah. Selama bulan Ramadan, nafsu kita diatur oleh Allah. Boleh makan asal maghrib, boleh minum asal maghrib. Syahwat mengatakan saya harus makan, jaga nyampe maghrib. Allah yang berkata puasa ente, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kelar puasa Ramadan 30 hari. Salatlah lebaran. Kata Allah, cak Gusti Allah melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa mereka. Dengan keimanan mereka Allah ampuni dosa mereka. Mereka iman puasa, mereka iman salat tarawih, mereka iman tadarrus, mereka iman zakat fitrah, mereka iman bersedekah. Dengan keimanan mereka melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, maka ketika masuk ke bulan Syawal, Idul Fitri, Allah ampuni dosa mereka, kembali kepada kesucian. Tapi mohon maaf, yang Allah ampuni urusan Allah dengan makhluk, urusan makhluk dengan Allah. Yang Allah ampuni dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa kepada sesama tergantung kepada niat kita. Allah nunggu uluran tangan kita. Sama tetangga banyak dosa, betul? Sama saudara banyak, sama suami banyak, suami sama istri banyak, suami sama istri banyak dosa, istri sama suami lebih banyak. Banyak mana? Suami sama istri apa istri sama suami? Dosa. Maka meminta maaflah, sekedar meminta maaf. Ibu-ibu kalau minta maaf, orang kampung biasanya di kampung saya, kalau minta maaf lakinya pulang dari masjid, ibu-ibu sambil teriak-teriak, "Woi kak, maafin ya, ya." Jangan kayak gitu, duduk di kursi sungkem di depan suami. Nangis istri, ditanya sama suami, "Neng, kenapa nangis? Keinjek." Kak, saya minta maaf kak, banyak dosa ke kakak. Dosa apa ya Neng ya? Kakak nggak tahu duit kakak hilang mulu kan? Ini saya kak pelakunya kak. Saya minta maaf, minta halal atas apa-apa yang tidak bisa saya tunaikan hak saya kepada suami. Minta maaf ya kak, minta maaf sama suami. Ya Allah. Saya nanya sama suami, kira-kira bulan Syawal habis lebaran istri kita kayak gitu enggak? Istri kita kayak gitu enggak? Oh, istri luar biasa. Padahal kadang-kadang istri bulan Ramadan bukan nambah senang sama suami tapi nambah beban, betul? Jilbabnya rupa-rupa, bajunya rupa-rupa, sendalnya rupa-rupa, lakinya paru. Cewek luar biasa, subhanallah, hebat cewek. Sekarang tahun 2022 mode jilbab luar biasa. Ada jilbab yang segitiga, bener kan? Ada jilbab segi empat, segi panjang, hebat. Itu kewajiban suami, minta sama suami. Pakai jilbab panjang, apa namanya ya? Pasmina ya. Pasmina bener. Yang makainya ribet, dibelit-belit, iketin ke tiang listrik. Cewek bulan Ramadan, lebaran mah kagak beli baju, tapi sebelum lebaran mereka pada minta baju.
Yang paling hebat cewek ngomong sama suami ketika masuk bulan Ramadan, "Kak, ada apa, Neng? Saya maka enggak mesti dibeliin baju, enggak harus dibeliin sendal, enggak harus dibeliin emas. Yang penting kakak mau puasa, kakak mau sholat, kakak mau tadarus, Neng mah seneng banget." Yang jadi pertanyaan, ada enggak wanita kayak gitu di sini? Oh, cewek sekarang duit. Betul. Tapi emang itu kewajiban suami, harus ngasih nafkah buat istri. Khianat suami ketika mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Betul. Mereka punya duit, buat siapa? Kalau bukan buat keluarganya, bagi-bagi sama istri kita. Beliin baju yang mahal, pakai remote. Sedekah terhebat untuk istri kita, muliakan mereka, maka gampang rezeki kita. Bahagiakan mereka, maka gampang rezeki kita. Kita punya istri, kali-kali ajakin mang, istri ajakin ke Bakauheni naik peri, cemplungin ke laut. Sama istri harus baik, betul. Harus sayang sama istri. Istrinya jangan bikin puyeng suami, jangan minta yang aneh-aneh, mintanya yang biasa-biasa, yang suami kita mampu, karena suami pasti beda-beda nasib serta ekonominya. Jangan lihat orang pegel, jangan lihat orang pegel. Masya Allah, orang pakai gelang kita merengek minta gelang, betul. Orang pakai anting kita minta anting. Mereka mah mampu, kita mah nggak mampu. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Mereka pakai emas, kita pakai kawat. Ya Allah, ya Rabbi. Cewek, bang, di Tangerang mah cewek luar biasa. Dia pakai emasnya setahun sekali, lebaran doang. Usolli sunatan Idul Fitri Allah. Aduh ya Allah. Maka lebaran minta maaf sama suami karena orang yang banyak berurusan dengan kita, bukan mereka, tapi kadang-kadang di rumah kita sendiri. Kita ngerasa itu bukan dosa, dosa mah. Suami lagi tidur. Suami lagi tidur, istrinya minta duit, istrinya baru tidur. Seorang istri yang hebat, lihat suaminya tidur, nunggu nyampe suaminya bangun, baru minta duit. Orang sini menurut informasi seperti itu. Lakinya lagi tidur, dompetnya Ya Allah. Minta maaf sama suami. Tapi suami harus baik. Hati-hati loh sama istri. Mereka lah teman kita bertemu dengan Allah. Mereka lah orang yang orang tuanya halalkan untuk kita. Mereka lah orang yang bisa mendampingi kita. Maka ketika kita menyakiti istri kita, Allah ancam. Ketika seorang suami menyakiti istrinya, nyampe air matanya netes ke bumi, maka jangan harap seorang suami mencium aromanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Maka jangan pernah pantang seorang suami menyakiti wanita. Ini mas, istri di smackdown. Ya Allah ya Rabbi, muliakan istri kita, bahagiakan mereka. Kenapa demikian? Karena istri bakal ngurusin anak-anak kita. Yang anak kita merupakan amanah dari Allah. Yang anak kita merupakan amanah dari Allah. Yang bukan sekedar bikin rumah, yang anak kita bukan sekedar diajarin beli mobil, yang anak kita bukan sekedar diajarin A, B, C, D, bukan. Tapi anak kita diajarin oleh orang tuanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap mempertahankan agama kita. Itu tugasnya istri. Maka istri harus kita senengin biar ngurus anaknya mantep. Betul. Istrinya senengin, istrinya senengin, istrinya senengin. Suami kalau tengah malam lihat istri, doain bang. Istrinya lagi tidur, suaminya di pinggir,
Ya Allah, ini istri kita ya Allah. Ketika perawan mah kulitnya glowing ya Allah. Kok sekarang burem ya Allah ya. Burik-burik ya Allah, burik. Ketika perawan bodinya bagus ya Allah. Kok sekarang kayak kulkas 2 pintu ya Allah. Ya Allah, saya minta malam ini istri saya tukar tambah ya Allah. Bukan seperti itu bang. Ya Allah, mereka istri kita, dari rahim mereka terlahirlah anak-anak saya ya Allah. Yang perjuangan ketika melahirkan anak saya ya Allah, nyawa sebagai taruhannya. Bayangkan oleh suami, mereka hamil 9 bulan, tidur telentang salah. Orang kayak kubah masjid, tidur minggir salah. Apalagi tunggu ngap. 9 bulan. Ketika lahiran 240 urat Allah putuskan. Dikeluarkan orok, dikeluarkan bayi. Nyampe nangis-nangis, ngeden-ngeden. Maka seorang suami yang hebat, ketika istrinya melahirkan, lakinya nemenin. Kalau kata bidan, neng ngeden, lakinya ikut ngeden. Lahir kagak, mencret iya. Temenin biar apa temenin? Kata guru saya, suami nemenin istrinya melahirkan biar mereka bisa menghargai istri mereka. Karena darah yang mereka keluarkan, karena perjuangan yang mereka korbankan, karena nyawa yang mereka pertaruhkan. Ketika istri melahirkan, tunggu di pinggir. Lihatlah perjuangan seorang wanita, nyawa taruhan mereka untuk sekedar melahirkan anak mereka. Maka kalau ada seorang anak nyakiti ibunya, biar mereka pakai jubah, pakai sorban, biar mereka kiai besar, biar mereka ulama besar, menyakiti orang tua mereka, jangan harap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jangan pernah menyakiti orang tua mereka, bahagiakan mereka. Ini mah sama emak minta terus, betul? Udah kawin minta, mau sekolah minta, mau usaha minta. Kapan kita mandiri membahagiakan mereka? Kapan kita bisa memuliakan mereka? Kapan kita bisa membahagiakan mereka? Jangan minta ketika kita kawin, mak mohon maaf, sekarang saya nggak bakal minta lagi ke emak. Otong baik banget ya nggak minta-minta. Alhamdulillah mak punya tanah. Yang mana? SPPT-nya ada di lemari. Ternyata jual-jualin orang tuanya. Jangan seperti itu, muliakan mereka. Walaupun 1000 keringat kita berbagi dengan orang tua, itu lebih hebat dibanding dunia beserta isinya. Jangan pernah meminta kepada orang tua. Jadilah kita sebagai orang yang bisa membahagiakan mereka, bukan selalu jadi tanggungan mereka. Subhanallah. Maka istri ditemenin, kita bisa kebuka. Ternyata istri perjuangannya luar biasa. Maka ketika lebaran minta maaf sama istri, mang, neng, kakak minta maaf ya neng ya. Ternyata neng luar biasa ngurusin anak. Anak pengen jajan, pah minta jajan, tuh sama emak, betul. Anaknya pengen mandi, bah pengen mandi, tuh sama emak, betul. Anaknya pengen makan disuapin, emak. Anaknya pengen minum diminumin, emak. Luar biasa. Lakinya mah update status. Bulan Ramadan puasa dari subuh bangun asar, terus mandi bikin status, alhamdulillah ya Allah puasa hari ini lancar. Puasanya tidur mulu ngomong lancar, blow on. Aduh ya Allah. Lakinya harus bisa jadi imam yang hebat untuk istrinya berikut anak-anak mereka. Bukan sekedar untuk arah di alam dunia, tapi menjadi imam menuju alam akhirat, menjadi imam mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda orang tua sukses bukan ketika anak kita bisa membelikan rumah, bukan ketika anak kita membelikan mobil, bukan ketika anak kita membelikan tanah yang luas. Tapi orang tua sukses ketika anak mereka dengan fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, jadi pejabatkah mereka, jadi polisikah mereka, jadi kiailah mereka, ataupun jadi pengusahakah mereka, tapi mereka hatinya tersambung dengan Allah.
berbagi dengan sesama, baik dengan sesama, hebat dengan Allah, ibadah gak pernah ditinggalin. Itu orang tua yang sukses. Biar dikata orangnya susah tapi mereka rajin ibadah, itulah orang tua sukses. Biar dikata mereka, anak-anak mereka maju secara ekonomi tapi gak pernah ibadah, gak pernah sholat, gak pernah sedekah, gak pernah zakat, maka gagallah mereka sebagai orang tua. Betul? Maka didiklah anak untuk mengenal siapa Tuhan mereka. Itu tugas orang tua yang pertama. Maka minta maaf sama istri, karena tugas mereka berat di hadapan Allah. Neng, minta maaf. Sebagai istri yang baik, membuka tangannya menerima maafnya suami. Laki minta maaf sama istri, istrinya minta maaf sama suami. Habis gitu istri minta doa sama suami. Bawa air, Kak, ada apa Neng? Kata Akang kemarin dihalal bihalal, saya harus minta air sama suami. Kenapa demikian? Karena doa suami bagi istrinya itu hebat dibanding doa wali kepada umatnya. Hebat bibi, mamang, teteh di sini, cewek-cewek yang punya suami sebelum minta sama ustadz, minta sama suami. Pak, minta air. Kata suaminya, Neng, kakak mah nggak bisa doa. Yang kita bisa bahasa Lampung, oke. Jawa Serang, teu naon. Pakai bahasa Jawa, bagus. Pakai bahasa Sunda, boleh. Pakai bahasa Indonesia, bagus. Pakai bahasa Arab, menang. Kang, saya mah nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Sunda. Terus doanya apa? Ada satu doa yang saya hafal banget. Boleh pakai itu, boleh. Doa apapun boleh didoakan kepada istri kita. Sini Neng, saya doain. Baca sama suami. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Diminum sama istrinya, insya Allah istrinya tukang tid. Doanya yang kita mampu, daripada salah doa mendingan pakai doa bahasa kita. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan istri kita baik ya Allah, nggak minta-minta duit ya Allah, ya Allah. Minta doa yang kita paham, itu lebih hebat daripada doa yang kita nggak paham. Pakai doa dengan bahasa kita. Maka dengan halal bihalal, untuk sekedar saling bermaaf-maafan sebagai warga kampung apa namanya ini? Apa? Tanjung Laya. Tanjung Raya. Sebagai warga Tanjung Raya, bermaaf-maafan dengan tetangga, dengan pejabat kita, dengan Bapak RT. Mang, Bapak RT berat loh. Bapak RT tugasnya mereka berat. Bapak RT ngebangun komunikasi satu kampung, satu rukun tetangga. Subhanallah, luar biasa. Maka RT ketika mereka amanah, mereka duluan masuk surga dibanding ustadz-ustadz. RT masuk surga duluan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka RT enggak harus megang tasbih, habis sholat zikiran. RT cukup ketika hujan gede lari keluar, lihat got yang mampet, benerin sama RT. Betul. Lihat genteng yang bocor, RT naik ke genteng, ada geledek kesamber, surga duluan. Itu tugas RT, benerin got mampet, ada jalan banyak batu dirapihin, itu tugas RT. Itu zikirnya RT, bahkan luar biasa pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan RT-RT kita berkah, amin. Ya Allah ya Rabbah, minta maaf sama RT, minta maaf teh, saya banyak dosa, nyuruh-nyuruh, gak ngasih duit nih, minta maaf. Mantap biasa. Sama Bapak Lurah minta maaf, sama Bapak RW minta maaf, sama tetangga yang dekat-dekat minta maaf, sama pedagang, tukang warung, Bu minta maaf, ntar bulan depan ngebon lagi ya. Minta maaf. Maka intisari untuk mencapai kesempurnaan Idul Fitri, karena Allah udah memberikan maaf kepada kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka sempurnakan fitrah kita, kesucian kita, karena Allah pasti turunkan maafnya kepada kita ketika kita sanggup memaafkan dosa-dosa tetangga kita. Sebelum orang minta, ngomong sama Allah, ya Allah, seluruh dosa tetangga yang bikin dosa sama saya maafkan ya Allah. Subhanallah, itu baru cewek yang hebat. Alhamdulillahirabbil, itu baru warga yang hebat. Subhanallah.
Kadang-kadang sama tetangga banyak orang saling omongin, betul. Sama tetangga saling omongin. Tetangga beli motor, kita yang sakit kepala. Tetangga yang beli mobil, kita yang stroke. Kadang-kadang seperti itu. Makanya sama tetangga, mohon maaf tetangga, saya dulu pernah hasud sama tetangga. Mohon maaf dulur, mohon maaf saudara, saya dulu pernah suzon sama saudara. Mohon maaf anak, mohon maaf dulur, mohon maaf DKM, saya pernah suzon sama DKM. Minta maaf kepada semua orang. Karena yakin kita adalah makhluk sosial, pasti berinteraksi dengan seseorang, bahkan dengan banyak orang. Minta maaflah kepada semua orang. Maka tradisi yang dibudayakan oleh guru-guru kita dengan halal bihalal, dengan musyafahah, lanjutkan sampai kiamat nyampe datang kepada kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kadang-kadang hidup susah. Susahnya kenapa? Ada orang yang mau ibadah, ada orang yang kagak mau ibadah. Ada orang demen ibadah. Kadang-kadang lihat mereka yang kagak mau ibadah, biasanya ngerendahin mereka. Preman masuk ke masjid, begitu sholat ke masjid, kenapa ya masjid dengdek sekarang ya? Mentang-mentang ada orang yang baru sholat ngomong masjid berat sebelah. Itu nggak boleh memutuskan harapan serta motivasi orang yang baru mau ibadah. Karena belum tentu sehebat apapun kita mendapatkan rahmat Gusti Allah. Tapi cacak-cacak urang ge kita juga yang rajin sholat belum tentu dapat rahmat, belum tentu dapat magfirah, walaupun insya Allah. Apalagi mereka yang kagak pernah mau ibadah, betul. Maka jangan pernah memutuskan semangat mereka. Kita sebagai keluarga terkecil, sebagai status sosial terkecil dalam sebuah lingkungan, sebagai keluarga, ajarkan dalam keluarga kita masing-masing ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak-anak kecil, biar tahu siapa Tuhan mereka, biar mereka bisa ibadah kepada Allah, biar mereka paham siapa Tuhan mereka, biar mereka bisa menghamba kepada Allah. Karena mengerikan sekarang zaman degradasi moralitas. Anak kecil lebih demen main HP daripada baca Quran. Betul. Anak kecil sekarang itu pekerjaan ekstrakurikuler di rumah kita. Sekarang handphone jadi suatu kewajiban. Umur 3 tahun mereka pasti buka YouTube, betul. Umur 4 tahun mereka bisa buka game online. 5 tahun mereka bisa bikin vlog sendiri. Emaknya lagi sekarat, bukannya baca doa, nyari HP, bikin vlog. Hai guys, emak gua tereh modar guys, palanya udah endut-endutan guys. Masya Allah, bukannya baca Yasin malah ges-gesan. Anak kecil sekarang lebih kecanduan buka handphone daripada baca sholawat, betul. Itu PR bagi kita. Degradasi moralitas. Masjid semakin bagus, rumah semakin hebat. Bahkan sekarang jubah banyak di mana-mana. Tapi maaf, moral mereka sekarang rusak dengan internet, betul. Maka jaga generasi anak-anak kita. Masukin ke majelis taklim, berangkatin ke pondok pesantren. Biarkan dididik di madrasah diniyah, di madrasah sanawiyah. Biarkan dididik mereka di madrasah agama. Luar biasa. Anak kecil kita dididik di pengajian-pengajian. Jangankan anak, orang tuanya pun harus ngaji biar mereka paham dengan aturan Allah. Ngaji biar tahu dengan aturan Allah. Pada ngaji, anak-anaknya harus ngaji. Orang tuanya pun ngaji. Emaknya ngaji, bapaknya ngaji. Sekarang mah bukan, anaknya emaknya bapaknya jalan-jalan HP sambil tidur, sambil diri HP, mau makan, mau minum, ke WC. Sekarang di WC pun bawa HP, OTW WC.
Ternyata BAB-nya mencret, bikin lagi status. Mencret coy. Aduh. Kelar dari WC bikin lagi status. Ripuh Siti. Kadang-kadang bikin status. Ngaji sekarang, anak kita ngaji. Rasul diutus oleh Allah untuk membawa kalimah thayyibah, kalimah tauhid, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah tertinggi dari apa yang kita ucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan anak-anak kita sekarang, mereka terjebak dalam paradigma kenikmatan dunia. Mereka lupa dengan tujuan hidup, bahwa hidup tujuannya pasti bakal mati, betul? Yang hidup pasti bakal, yang kaya, yang miskin, yang blow on, yang main TikTok, yang main slot, modar, suka ngebohong, mati. Yang tukang sholat, mati. Hidup cuman nungguin mati. Dunia boleh kita cari, silahkan kita pergunakan, mangga. Tapi aturan baginda Rasul, ketika kita punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Punya harta, sedekah dengan harta. Punya ilmu, pakailah ilmu, sedekahkan kepada Allah. Jalankan badan kita, jalankan pikiran kita, jalankan detak jantung kita, jalankan desir nafas kita, jalankan seluruh pergerakan kita cuma untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang baginda Rasul harapkan. Tapi sekarang terjebak dalam paradigma HP. Handphone mangga, tapi bijak menggunakan HP. Di handphone semua bisa dibuka. Ilmu di handphone banyak. Nanya hukum apapun handphone paham. Hukum fikih mereka bisa jawab Google. Hukum tauhid Google bisa jawab. Jangankan hukum-hukum agama, tanya nomor sempaknya Ronaldo, Google bisa jawab. Luar biasa. Tapi bukan sekedar seperti itu. Kita nyari berkahnya ilmu, bukan sekedar ilmu. Adanya berkah ilmu di guru-guru di pondok pesantren yang musal satu sanad, yang menyambung sanadnya dari guru kita kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, nyampe kepada para wali-wali Allah, datanglah kepada para tabi'in, nyampelah kepada para sahabat, datanglah kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyari ilmu yang bersanad untuk dipakai dalam kehidupan, biar rumah tangga rapih, biar bertetangga rapih, biar berkeluarga rapih, biar hidup kita rapih. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya harus ngaji insya Allah. Dengan ngaji dijelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang boleh, mana yang gak boleh. Dengan ngaji kita tahu. Dengan ngaji ini ibadah haram, ini ibadah wajib, ini makruh, ini gak boleh dilakukan. Dengan ngaji kita tahu jual beli yang hebat. Dengan ngaji kita tahu gimana kita bersosial yang hebat. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ngaji di Tangerang ini mah, kalau ngaji ribet, tasnya gede. Ketika dibuka tasnya, ternyata pisang sama salak, sisa ngebesan kemarin, dibawa ke pengajian. Kang, kalau ngaji sambil makan pisang, makan salak, makan makanan, boleh apa enggak? Jangankan makan, minumnya dalam majelis ilmu Allah kasih pahala. Makan dalam majelis taklim Allah kasih pahala. Tidurnya pun Allah kasih pahala. Maka mulai minggu depan ngajinya sambil tidur dikasih pahala, makan dikasih pahala. Subhanallah, luar biasa. Ibu-ibu kalau mau ngaji bajunya aneh-aneh. Bukan mikirin apa yang mau dikaji, tapi mikirin baju ini udah dipakai apa belum. Karena ibu-ibu nggak mau pakai baju yang kemarin habis dipakai. Padahal mah baju nggak jadi ukuran, apalagi di bulan Ramadan, apalagi Lebaran. Kata ulama, al-id laisa liman labisal jadid, bukan sekedar baju bagus. Ngaji bukan sekedar mempertunjukkan baju kita, tapi ngaji untuk mencari ridho Allah. Ngaji, berangkat kita ngaji. Ketika ngaji, kata ulama,
Ada 4 yang kita lihat yang bisa membawa rahmat Allah. Yang pertama, ketika kita melihat Ka'bah, maka Allah turunkan rahmat bagi seseorang yang melihat Ka'bah dengan hati penuh ta'zim, dengan hati penuh heibah, merasakan betapa maha besarnya Allah. Lihat Ka'bah, gak usah bacaan apapun, Allah ampuni dosa kita, Allah kasih rahmat bagi hidup kita. Lihat Ka'bah, yang pertama. Yang kedua, ketika kita lihat Al-Quranul Karim, walaupun gak dibaca, Allah kasih rahmat, Allah kasih keberkahan. Subhanallah. Yang ketiga, ngelihat guru ketika mereka sedang mengajar. Di majelis taklim, ibu ustazah lagi ngajarin, kita liatin aja sambil gini nih, itu kasih pahala. Lihatnya orang yang ngaji kepada guru mereka, itu kiparat bagi dosa-dosa kita. Yang keempat, lihatnya kita kepada orang tua kita. Orang tua lewat, dilihatin dengan pandangan sayang kepada orang tua, Allah kasih rahmat, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Makanya mang, mumpung orang tua masih ada, muliakan mereka. Kang, kalau orang tuanya nggak ada, ziarahin kuburannya. Jangan nunggu setahun sekali baru ziarah. Sekalinya ziarah, kuburannya penuh dengan rumput ilalang. Nyari-nyari kuburan emak, nanya sama tetangganya, woi kuburan abah hilang, pindah kayaknya ya. Karena mereka jarang ziarah, seminggu sekali ziarah ke kuburan. Liatin kuburan orang tua kita, doakan mereka. Kang, nggak bisa jampe, nggak bisa doa. Bukan sekedar doa dan bacaan yang harus kita prioritaskan di kuburan, tapi renungkan apa yang pernah mereka perbuat kepada kita. Ini kuburan, ada batu nisan, kita duduk di pinggir, mata merem, bayangin orang tua dulu pernah baik sama kita. Perem, ngerem, bayangin orang tua dulu ngasih ASI, ngasih makan, ngasih minum, ngasih baju, bekelin sekolah, modalin usaha, nyiapin kawin. Orang tua yang berjuang, rasakan kebaikan mereka kepada kita. Ketika udah kerasa kebaikan mereka, mintalah sama Allah, ya Allah maafkan dosa-dosa orang tua saya, ya Allah. Kang, malu Kang saya doa seperti itu, maka Kang pengen bacaan-bacaan. Kata saya enggak harus dengan bacaan apapun, cukup dengan Fatihah. Orang sini bisanya Fatihah, Fatihah bolak-balik. Bisanya Yasin, Yasin bolak-balik. Bisanya Bismillah, Bismillah bolak-balik. Kalau enggak bisa apa-apa, diam. Was Al-Fatihah. Boleh. Paling emaknya bingung dalam kubur. Ini anaknya kekersekan, ini ada apa ini? Dalam artian bukan sekedar bacaan, tapi merasakan kebaikan orang tua kepada kita. Baru meminta kepada Allah dengan rasa kita, ya Allah mereka baik sama saya, ya Allah maafkan mereka, ya Allah sayangi mereka, ya Allah seperti mereka pernah menyayangi saya ketika saya masih kecil, ya Allah. Subhanallah, itulah doa terhebat kepada orang tua. Maka melihat orang tua, Allah kasih ampunan, Allah kasih rahmat. Yang terakhir, lihatnya kepada suami. Lihatin suami, Allah ampuni dosa dengan pandangan sayang. Suami lagi lewat, liatin. Nyeduh kopi, liatin. Lagi makan, liatin. Mau mandi, liatin. Bukan sekedar diliatin, kalau kita mampu bergerak membantu suami. Suaminya gerah, kipasin. Suaminya keringetan, dilapin pakai kanebo. Suaminya motor. Suaminya pengen makan, pasakin. Suaminya pengen minum, siapin air. Suaminya pegel, pijitin. Suaminya pengen BAB, itu ngurusin suami. Bukan sekedar ngeliat kepada suami, tapi berjuang demi suami, memberikan kasih sayang kepada suami. Suami mau makan disuapin, hebat. Suami pengen tidur dikelonin, mantep, bagus.
Kita pakai baju bagus niatin buat suami, mangga teu naon. Orang sini pakai baju bagus demi suami, hebat. Jangan sampai kejadian ada orang sini bajunya itu aja. Mau kondangan bajunya kuning. Mau ke WC kuning. Mau pengajian kuning. Begitu lewat, woi kuning lewat. Ganti-ganti, enggak apa-apa buat suami, dandan buat suami. Diniatin buat nyenengin suami. Ketika istri bisa nyenengin suami, istri berdandan untuk suami, yang senang suami, yang bagus suami, ditanya sama orang, itu suaminya siapa sih? Baik banget bajunya, bagus banget bajunya. Istri kebawa di depan orang, suaminya kebawa di depan orang. Tapi kadang-kadang istri kebablasan dengan pakai make up yang luar biasa. Kadang-kadang suami serem, bedak dibedakin, bibir pakai gincu, pakai maskara, pakai eyeliner, pakai baju mahal, pakai haknya yang tinggi, lupa sama suami. Ikut ngebesan, pakai mobil rombongan, ternyata ngebesannya pakai motor, angin kencang, lipstik meber ke pinggir. Mereka terlalu berlebihan dalam dandan. Biasa aja, yang penting nyenengin suami. Ya, yang penting nyenengin suami. Karena ngelihatnya seorang istri kepada suami dengan pandangan rahmat, Allah kasih ampunan dosa, Allah kasih rahmatnya. Alhamdulillahirabbil. Maka intisari dari halal bihalal adalah saling memaafkan. Kita dengan suami, kita dengan anak, kita dengan orang tua, kita dengan guru-guru kita, kita dengan tetangga, kita dengan semua orang, dengan pejabat, dengan pemimpin-pemimpin kita. Maafkan mereka karena mereka bukan khuliku biaklin. Karena mereka bukan khuliku bisyahwatin. Mereka bukan setan yang selamanya salah. Mereka bukan hewan yang cuman bisa berpikir, yang cuman bisa bersyahwat. Mereka bukan malaikat yang senantiasa berbuat kebaikan. Mereka manusia kayak kita, punya salah. Ketika salah, maafkan dengan kita. Maka mudah-mudahan dengan halal bihalal malam hari ini, seluruh dosa-dosa kita Allah ampuni, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka tidak ada tempat yang hebat ketika Ramadan kita sempurnakan, ketika bulan Syawal yang artinya meningkat. Di bulan Syawal kita tingkatkan ibadah kita, sholatnya ditingkatkan, tadarusnya ditingkatkan, pengajiannya ditingkatkan, hak kepada suami ditingkatkan, hak kepada warga ditingkatkan. Maka mudah-mudahan sesudah kita bermusafahah, berhalal bihalal, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Kita jadi ahlun min ahlil jannah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah rahimakumullah, terakhir saya minta semuanya khusus doakan untuk seluruh warga di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan seluruh warga di Provinsi Lampung, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan taufiknya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir saya mohon maaf, tadi yang dibaca adalah tahlil yang ditambah dengan sholawat, bukan tahlil torekat, bukan tahlil zikir tarekat. Kenapa demikian? Karena saya bukan ahli torekat, saya ahli maksiat. Tadi cuman sekedar zikir yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saya yang pertama, mohon maaf. Yang keduanya, mungkin saya langsung berangkat dari Lampung menuju ke pelabuhan, insya Allah nggak bakal tidur di sini. Doanya mudah-mudahan saya beserta seluruh keluarga besar Allah kasih perlindungan dunia wal akhir, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga sedikit yang ketiga, hidup harus bersyariat dulu. Karena kita tinggal di alam syariat. Haus minum, lapar makan, mules ke WC. Itu kan, itu teori hidup. Selama badan butuh makanan, butuh minuman,
perkuat syariat kita dengan pengajian. Ya, dengan pengajian itu alam syariat. Contoh, ini air, saya haus, ngedoa silahkan. Ya Allah, mudah-mudahan seger. Allah kawasa untuk menyegerkan orang tanpa minum air. Tapi kita tinggal di alam makom syariat, nggak bisa minum, nggak bisa seger tanpa minum, harus minum. Ini laki-laki, ini cewek. Logika berkata, syariat mengatakan nggak bisa jadi anak kalau istri kita cuma diliatin, betul? Harus apain? Walaupun Allah kuasa menciptakan Adam tanpa proses hubungan, menciptakan Nabi Isa tanpa proses seorang ibu. Tapi kita harus bersyariat, sakit berobat, sholat kerjakan, ngaji laksanakan, cari ilmu syariat, sholatnya yang rapi, ibadahnya yang rapi. Itu ilmu syariat untuk meyakinkan badan kita sesuai dengan koridor aturan Allah. Sesudah syariat rapi, yakinkan hati kita dengan ilmu tasawuf. Jangan marah, jangan hasud, jangan suzon, jangan benci, jangan. Rapihkan hati kita. Insya Allah kita berkah selamat dunia akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.